Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Sukaisi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di video ini, saya akan menjelaskan terkait proyek akhir dari tugas mata kuliah pemrograman yang diampu oleh Bapak Alfa Farid Suni STMTek. Pertama, pada bagian void Sapa User ini atau function dari Sapa User. Jadi ini itu penerapan dari materi function 1 yang mana tanpa parameter dan juga tanpa return atau pengembalian nilai. Jadi di sini saya hanya membuat fungsi sederhana yang akan ditampilkan outputnya saja itu seperti ini. Fungsi Sapa User ini dapat kita panggil berulang kali pada fungsi main di sini. Penggunaan tipe void ini untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa, makanya tidak tanpa return gitu, karena ada void. Selanjutnya mengenai tipe data dan variabel. Jadi pada variabel nama dan belakang ini memakai tipe data string. Kenapa? Karena dapat menyimpan kumpulan dari beberapa karakter. Namun kenapa saya pisah antara nama dan belakang ini? Karena pada tipe data string itu tidak bisa memakai spasi. Kan string itu hanya kumpulan karakter, bukan kumpulan dari kalimat. Jadi jika kita tulis nama lengkap kan pasti ada spasi. Maka bisa terjadi error pada outputnya. Misalkan kita hanya string nama gitu. Nah, kita input pada nama itu nama lengkap dan pakai spasi, itu akan terjadi error pada outputnya. Makanya saya pisah jadi nama depan dan belakang. Untuk tipe data char itu saya pakai karena pada variabel pilih, jawab, input, ulang, kode penerbangan, jawab ini hanya input karakter tunggal. Nah, untuk nama ini itu bisa input karakter lebih dari satu karena sudah disimpan 20 data di sini, bisa disimpan 20 data. Pada variabel pertemuan, pilihan, jumlah, skor itu memakai tipe data integer karena menyimpan data bilangan bulat. Untuk variabel HP, HP, T, K dan lain-lain itu pakai float karena pada float ini akan input atau output bilangan pecahan. Jadi tipe data float ini untuk menyimpan bilangan pecahan. Untuk variabel harga, total kembalian, bayar, kurang, ini memakai tipe data long integer. Kenapa? Karena nantinya akan memuat bilangan bulat yang lebih banyak dari integer gitu. Bisa lebih panjang dari integer. Lebih banyak data yang keluar dari integer gitu. Selanjutnya pada dual, ini merupakan penerapan materi perulangan, yaitu repetition struktur do while statement. Nah, jadi do ini merupakan blok kode yang nantinya akan diulang. Jadi ini sampai sebelum while. Ini untuk perulangannya. Sampai sini. Lalu while itu sebagai pengecekan kondisi. Jadi kalau user input ulangnya itu Y, nanti kan ini ada output ditanya ingin mencoba lagi Y atau T. Nah, jika user input ulangnya itu Y, itu kan berarti true. Kondisinya itu true. Kalau true itu akan terjadi perulangan lagi. Jadi akan kembali ke blok kode do yang tadi awal. Nanti akan ke blok kode do. Namun jika selain input Y itu berarti kondisinya false, maka program akan output terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, lalu akan keluar dari program akan selesai tuh. Selanjutnya pada switch case. Switch case ini merupakan penerapan materi percabangan switch case, yaitu selection struktur switch selection.
Nah, setelah switch itu pasti ada tanda kurung. Tanda kurung ini untuk menyimpan variabel yang akan diekspresikan. Pada case, kita bisa membuat blok kode case banyak-banyaknya dalam switch sesuai keinginan. Namun, setelah case itu harus ada break. Gini. Apa sih fungsinya? Jadi, break ini fungsinya itu agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Blok case itu kondisinya itu jika kita input pilihnya itu A, maka akan outputnya juga A gitu. Lalu di dalam case A ini terdapat penerapan array. Ini penerapan array yang menggunakan class template. Jadi jika ingin menyimpan data string, kita bisa menggunakan array dengan class template ini. Namun harus ada include array. Fungsinya untuk mengimpor array string ini. Jadi ini ada include array-nya. Kalau tidak ada include array maka tidak akan bisa di running atau error. Misal seperti ini. Itu akan terjadi error. Namun jika kita memakai include array itu tidak akan terjadi error. Dan ini penggunaannya yaitu array. Setelah array itu ini kelasnya. Di dalam kelas itu ada tipe datanya apa dan jumlah array-nya yaitu 17. Lalu setelah itu kita kasih variabelnya dan apa saja yang ada di dalam datanya kita cantumkan. Pada pertemuan titik size ini gunanya itu untuk mengambil ukuran array-nya, yaitu ada 17 gitu. Ini untuk mengambil ukurannya. Untuk selanjutnya saya memakai repetition structure for statement untuk mengulang elemen array. Jadi ini itu fungsinya untuk mengulang array ini. Dan di sini saya ingin memulai dari 1, maka i-nya sama dengan 1 karena dimulai dari 1. Kalau i-nya sama dengan 0, itu dimulai dari 0, yaitu maba gitu. Kalau aku ingin dimulai dari masih pendahuluan, jadi dimulai dari 1. Dan i harus kurang dari ukuran array-nya yaitu 17, kurang dari 17. Nah, 1 ini itu kurang dari 17, jadi akan dieksekusi. Kalau lebih dari 17 itu tidak akan tereksekusi. Selanjutnya pada case B itu akan menampilkan output menghitung nilai akhir. Nanti user akan diperintahkan untuk input nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan untuk menghitung nilai akhir. Nah, untuk rumus nilai akhir ini saya dapat dari RPS mata kuliah pemrograman yang ada di Sikadu. Untuk angka partisipatif itu dikali 10%, hasil proyek dikali 40%, tugas dikali 10%, kuis dikali 10%, UTS 10%, UAS dikali 20%, dan setelah itu dijumlahkan. Lalu akan menghasilkan output nilai akhir. Nah, untuk output grade saya memakai percabangan if-else selection struktur nested if. Jika nilai akhirnya itu lebih dari sama dengan 80, itu outputnya akan A. Dan jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70, itu outputnya B. Dan jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 40, itu outputnya C. Lebih dari sama dengan 50 itu D. Dan selain dari nilai akhir di atas itu akan menghasilkan output E. Tuh. Lalu break lagi untuk menghentikan perulangan. Pada case C itu outputnya mengenai kuis. Ini mengenai kuis.
dan user akan diperintahkan untuk input nama depan, nama belakang, ini yang tadi memakai string, tipe data string, lalu akan diperintahkan untuk input jawaban. Nah, di input jawaban ini ada percabangan if else untuk menentukan skor. Jadi, jika input jawabannya itu benar, itu skornya akan bertambah 20. Lalu jika selain dari benar, berarti kalau salah, itu skornya akan tetap tidak akan bertambah 20 atau sama dengan 0. Dan seterusnya ini. Lalu akhirnya itu akan skornya itu yang tadi dihitung. Misal ini benar 3 berarti 60, benar 4 80 gitu. Karena bertambah 20 setiap benar. Untuk case D itu outputnya mengenai liburan ini, dan nanti user diperintahkan untuk input nama serta kode penerbangan, nama dan kode penerbangan. Pada kode penerbangan saya memakai percabangan nested if. Jika kode penerbangan inputnya itu 1, maka outputnya juga 1 dan akan menyimpan data harga sesuai dari ini dan seterusnya. Lalu selain kode yang di atas, selain kode 1 sampai 5, maka akan salah dan langsung keluar dari program karena saya memakai return 0 di sini. Dan jika kodenya benar 1 sampai 5, maka akan diarahkan ke input jumlah tiket. Jumlah tiketnya berapa? Jika sudah input, akan mengeksekusi perhitungan total. Total sama dengan jumlah dikali harga. Lalu akan menampilkan output penumpang, harga tiket, total harga, dan bayar. Lalu pada bayar juga ada percabangan if else. Jadi jika bayarnya kurang dari total, maka akan ada proses perhitungan kurang, yaitu total kurangi bayar, dan akan menampilkan output kurang. Lalu jika selain kurang dari total, bayarnya kurang dari total, selain itu berarti bisa lebih atau sama dengan, itu akan melakukan perhitungan kembalian, yaitu bayar kurangi total, dan akan menampilkan output kembalian. Lalu break untuk menghentikan perulangan. Lalu jika ternyata tidak ada nilai yang ada, maka blok kode default akan dieksekusi. Program selesai.